Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, anugerah ya kita bisa membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kiranya kita tidak pernah berhenti berharap ya, bahwa setiap perkataan yang kita baca dan kita renungkan hari ini benar-benar menjadi pupuk ya di hati kita, sehingga apapun yang Tuhan inginkan dan taruh dalam hati kita benar-benar menjadi benih ya yang baik, karena hati kita sudah dipupuk oleh firman Tuhan. Amin ya. Amin. Sehingga apapun yang Tuhan taruh di hati kita ya dapat berakar kuat, bertumbuh kuat, berbuah lebat, sehingga bisa menjadi berkat bagi kita, orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Sehingga saat kita meninggalkan dunia nanti kita bisa memberikan hal-hal yang baik ya, seperti para murid dan para rasul Tuhan Yesus, para nabi-nabi Tuhan Yesus yang dicatat di Alkitab kita, bagaimana mereka melakukan segala sesuatu karena mereka mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Apapun yang kita lakukan, selalu pandang Tuhan Yesus. Selalu ingat tujuan kita untuk bertemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terlalu nyata untuk kita tolak. Tuhan Yesus sampai hari ini masih berbicara. Salah satunya kepada saya, dan kita berharap banyak orang yang bersaksi sehingga banyak orang dikuatkan. Surga itu senyata itu, senyata Alkitab kita. Tuhan Yesus benar-benar ada, benar-benar nyata. Amin ya. Selagi masih banyak ya para pendeta yang bersaksi mengenai Tuhan Yesus, bagaimana mereka mendapatkan penglihatan, bagaimana mereka mendengar Roh Kudus berbicara. Temuilah, kuatkan iman kita untuk sama-sama saling menguatkan, untuk mendengar kesaksian mereka. Tuhan Yesus, surga senyata itu, masih berbicara. Bayangkan, Alkitab yang kita baca setiap hari ini atau setiap minggunya itu benar-benar senyata itu, masih berbicara sampai hari ini. Amin ya, kita saling menguatkan. Surga itu senyata itu. Kalau surga senyata itu, senyata karena Tuhan Yesus masih berbicara, neraka yang menjadi tempat Lucifer juga senyata itu. Kita lihat, semakin bumi menua ya, banyak hal yang kita tidak bayangkan terjadi. Bagaimana liciknya Lucifer, tidak menggunakan kekerasan saja, tapi permainan kata, seperti saat membujuk Hawa. Senyata itu. Kalau surga senyata saat Tuhan Yesus masih berbicara kepada manusia, berarti neraka juga senyata itu. Mari kita saling bantu, saling support, saling dukung. Amin ya, karena apa? Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Tuhan Yesus sampai bertanya kepada Petrus 3 kali, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" "Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Tuhan Yesus, Tuhan, Anak Allah, pemilik dunia ini, sampai bertanya 3 kali kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihiku?" Amin ya. Amin. Mari kita saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu, saling mensupport untuk menjalani kehidupan di bumi ini yang cuma satu kali. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Satu hal yang
ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal ke-18 ayat 1 sampai 17. Judul perikopnya Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan dengan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Lalu kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian."
Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus meninggalkan Athena, pergi ke Korintus. Di tempat ini Paulus tinggal 1,5 bulan. Tuhan memberi perkataan kepada Paulus, jangan takut, banyak umatku di tempat ini. Dikatakan di ayat 9 ya, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Karena perkataan itu Paulus tinggal 1,5 tahun. Di situ Paulus bertemu dengan ini ya, Galio. Saat itu karena Galio baru diangkat ya menjadi gubernur di Akaya, orang Yahudi bangkit untuk, dikatakan di sini, bersama-sama melawan Paulus, membawa Paulus ke hadapan Galio. Tapi Galio bilang seperti ini, Galio hanya mau mengadili suatu kejahatan, tidak mau, atau di sini katakan tidak rela mengadili sesuatu yang dikarenakan perselisihan di antara mereka. Lagi-lagi Paulus dilawan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Mari kita renungkan dari ayat di awal ya, bagaimana Paulus melewati hari-harinya di Korintus. Amin ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di ayat 1 ya. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi ada pasangan suami istri yang dari Italia. Tapi karena di sini dikatakan Kaisar Claudius ya memerintahkan orang Yahudi meninggalkan Roma, maka Aquila bersama istrinya ya pergi dari Roma. Nah, ternyata Paulus dan Aquila ini ya, yang mempunyai istri bernama Priscilla, mempunyai profesi yang sama dengan Paulus. Dikatakan di ayat 3, mereka sama-sama tukang kemah. Kemudian saat tinggal di bersama Aquila dan Priscilla ya, dikatakan di sini setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kemudian Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Silas dan Timotius menyusul Paulus. Di ayat 6 dikatakan, tetapi setiap orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat. Banyak orang yang menghujat. Ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus mencontohkan bahwa kalau ada orang-orang yang menolak dan memusuhi, kebaskanlah debu dari pakaian kita ya. Dan ini contohnya, biarlah darahmu tertumpah ke kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Paulus mau menolong
memberitahu bahwa Mesias itu ada dan jalannya itu ke surga itu Mesias, hanya dengan percaya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi orang-orang menghujat. Di sini Paulus mengajarkan untuk mengibaskan debu, seperti ajaran Tuhan Yesus. Kalau ada yang menolak, ibaskan debu. Amin ya. Dikatakan di ayat 7, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Selain yang menghujat, ternyata banyak juga yang percaya, bahkan meminta dirinya dan seisi keluarganya dibaptis. Salah satunya yang bernama Krispus, kepala rumah ibadat itu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, karena kita tahu siapapun atau yang dikirimkan Tuhan Yesus saja dari Bapa itu orang-orang yang tidak bisa diambil dari dunia. Jadi saat Paulus dihujat dan ditolak, Paulus juga melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kebaskan debu, karena Paulus itu hanya sekedar melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan firman, di mana firman itu adalah keselamatan bagi mereka. Amin ya. Jadi jangan khawatir, lakukan saja yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, beritakan firman. Kalau ada yang menolak, ya pergi saja. Karena Petrus saat menjaga domba-domba Tuhan Yesus yang meminta. Amin ya. Amin. Apakah kau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Karena Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi jangan khawatir. Lakukan saja menjadi tugas kita. Kalau ada yang menolak, menghujat seperti perintah Tuhan Yesus, tinggalkan. Karena Tuhan Yesus katakan juga ya, masih banyak umatku yang di kota ini yang tadi kita baca ya. Amin ya. Amin. Di ayat 9 dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Puji Tuhan. Sampai Tuhan Yesus memberi penguatan kepada Paulus. Jangan takut. Dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus. Di ayat 9 dikatakan, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dan Paulus tetap memberitakan firman di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan, seperti yang kita baca di awalnya. Ganti gubernur, kemudian orang-orang Yahudi bangkit untuk melawan Paulus. Ini kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkataanmu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara demikian. Itu perkataan Galileo. Dan ini reaksi ya dari orang-orang Yahudi yang melawan Paulus. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Galileo mengusir mereka. Maka dikatakan di ayat 17, orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus di Korintus mengalami juga
sampai dibawa pengadilan. Tapi Tuhan Yesus menguatkan ya sebelum ada pengadilan tersebut bahwa dikatakan di sini Tuhan berfirman, jangan takut, banyak umatku di tempat ini. Puji Tuhan. Seperti itu ya, kalau Tuhan menyertai, menguatkan. Amin ya. Amin. Sekiranya pengalaman dari Paulus ini benar-benar menguatkan kita. Tugas kita hanya memberitakan firman. Beritakan firman, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Diterima atau tidak, biarlah Roh Kudus yang menyentuh setiap hati yang mendengar. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Selamat hari Natal, selamat hari lahir kami ucapkan Tuhan. Dan kiranya kami Tuhan semakin kekuatan. Cek segala hati jiwa roh kami Tuhan. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, peringatkan kami Tuhan. Buanglah dalam diri kami hal-hal yang bukan daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk siapapun yang saat ini mengalami sakit, beban berat karena sakit tersebut, atau hal-hal Tuhan karena mereka mengalami kesakitan ini yang memperberat keluarga atau hidup mereka. Beri mereka kesembuhan Tuhan, beri mereka rezeki-Mu Tuhan, beri mereka hal-hal yang baik untuk bisa melewati hari-hari sulit mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan fisik maupun rohani Tuhan untuk mendukung keluarga mereka yang sakit. Berikan kesembuhan atau mujizat kepada orang yang sakit Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan siapapun yang mengalami beban Tuhan, membutuhkan pekerjaan Tuhan, beri pekerjaan daripada-Mu. Berikan kelegaan, berikan hal-hal yang baik Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Berikan pekerjaan-Mu yang dapat memberkati hidup mereka Tuhan, berkati hidup keluarga mereka. Dan siapapun yang mengalami beban berat, masalah Tuhan, berikan terobosan, berikan curahan Roh Kudus, berikan hal-hal yang baik daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan pada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah pada kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Amin.